Berdoa menurut kepercayaan Berdoa, masing-masing. berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Udah selesai. Terima kasih, pintar. Oke, untuk open class sudah Ibu share lewat kisi-kisi yang ada di LMS ya, teman-teman. Udah dibaca belum kisi-kisinya? Udah. Alhamdulillah. Itu Belum, model Pak. awal Belum, tuh. Sip. belum. Nah, biar tambah kuat latihan solo dikerjain juga sampai 100. Nah, kalau yang belum 100, nanti Ibu akan buka unlimited ya. Kemarin masih dibikin 3 kali ya, 3 kali percobaan. Aku belum, Bu. Belum 100. Siap-siap. Nanti Ibu buka ya, Syasfa dan kawan-kawan ya. Ini Oke. suaranya siapa ini? Oke, masih aman. Sip, silakan teman-teman. Ibu cek di sini yang sebelum kita mulai ya, 7A. 7A itu, oke, perwakilan sudah lumayan cukup banyak. Ketua kelas sudah ada di sini kah semuanya? 7A sampai G? 7A Sudah, siapa Bu. ketua kelas? Sudah aman, Bu. 7A siapa 7A ketua kelas? Sudah aman, Bu. Siap, udah share belum? 7A pesertanya belum banyak nih. Silakan kabarin teman-teman di grup ya. 7B juga sama. Nah, yang belum rename-rename juga banyak ternyata di Zoom ya. Coba silakan di rename ya, teman-teman. Kelas dulu, underscore nama lengkap, underscore nomor absen. Nah, silakan diikuti ya, biar Ibu bisa cek langsung di partisipan. Yuk, silakan di rename ya. Saya nggak bisa rename-nya, Bu. Susah. Oh, siap, Jadi Satrio. hapus. Oke, Bu renamein deh, Satrio kelas 7F absen berapa, Satrio? Kedua, Bu. 32. Oke, sebentar. Satrio absen 32. Nah, untuk yang lainnya rename sendiri ya. Nah, Satrio udah beres tuh. Sip. Ya, oke, Bu share screen sebentar ya. Ini dia. Oke, sudah muncul di layar, teman-teman? Masih loading, Bu. Masih loading. Kalau sekarang gimana? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Ya, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. alhamdulillah. Oke, Udah. sip. Guys, ini bisa enable editing untuk kalian nyoret-nyoret. Jadi nanti kalau diminta untuk interaksi langsung, langsung tulis-tulis nggak apa-apa ya. Nah, ini materinya untuk besok diteskan. Jadi materi seperti yang di kisi-kisi ada besaran dan turunan. Nah, di besaran fisika itu punya ciri-ciri. Bisa diukur, dinyatakan dengan angka dan punya satuan. Nah, itulah besaran. Jadi kalau misalnya nanti nih ada resep masakan. Nah, di resep masakan itu misal satuannya itu 2 sendok teh garam. Nah, sendok teh itu nggak bisa diukur. Ada sih angkanya, ada sih satu, tapi nggak bisa diukur. Dia nunjukin jumlah, teman-teman. 2 sendok teh, 2 sendok. Nah, gitu. Tapi nggak ada alat ukur pastinya. Gitu kan, sendok teh tiap orang beda-beda juga. Kemudian, sendok makan juga termasuk. Terus, 2 helai misalkan dari daun salam. Nah, yang ada helai-helai seperti itu, berarti nunjukin dia bisa dihitung, bukan diukur, yang termasuk besaran ya. Open class. Nah, bentar ya, ada yang masih di sekolah ternyata teman kalian. Oke, berikutnya Ibu scroll down sebentar. Di besaran itu ada 2 jenis, besaran pokok sama besaran turunan. Nah, besaran pokok nanti nih kalau kamu besok menerima kertas bulan langsung tulis aja dulu SMP Jiwaku. Ini singkatan, S itu dari suhu, satuannya Kelvin, massa hingga terakhir di kuat arus listrik. Nah, dalam kurung ini itu satuan secara SI, teman-teman. Satuan Sistem Internasional. Gitu. Jadi kalau selain SMP Jiwaku, berarti dia besaran turunan. Bu, perlu nggak dihafal besaran turunannya? Nggak usah. Jadi kalau kamu udah hafal SMP Jiwaku, selain itu berarti besaran turunan. Sampai sini dulu, paham? Paham. Paham, Bu. Alhamdulillah. Paham, Bu. Oke, keren. Paham. Paham. Sip. Selanjutnya, nah ini em, cabang ilmu sainsnya nih. Jadi kalau yang belajar tentang makhluk hidup, berarti masuk tuh di biologinya. Nah ini untuk yang cabang ilmu sains itu kamu cek berupa artikel. Nah di artikel dibaca dulu. Nah masuk ke ilmu yang mana nih dari 5 cabang aja ibu keluarin nanti. Mulai dari ada fisika, terus biologi, kimia, astronomi, geologi. Nah salah satu Iya. dari situ masuknya ke yang mana. Jadi dibaca artikelnya ya. Nggak panjang kok bacaannya. Kurang lebih 3 paragraf.
Kemudian, nah ini yang Ibu bilang tadi, resep masakan. Ini contohnya resep mie ongklok. Ada bahan-bahan. Jadi fokus kita hanya di bahan, teman-teman. Bahannya, kalau di sini ada dua jenis, ada bahan, ada bumbu halus. Nah, Ibu cek satu-satu nih, dari mie kuning. Mie kuning ini termasuk bahan pokok apa turunan? Turunan. Eh, Turunan. Pokok, gram, pokok, gram, gram. pokok, Iya, Pokok. 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 Betul, pokok, teman-teman. Jadi kalau ada gram-gram, itu besaran pokok masa. Satuannya nggak SI nggak apa-apa. Karena di resep itu kan nggak harus standar internasional. Tapi satuannya ada gram di sini. Berarti besaran pokok masa mie kuning itu. Kemudian ada 1 sendok makan saus tiram. SDM itu sendok makan. Sendok makan Turunan, tepung maizena. Sendok makan termasuk gak besaran? turunan, Tidak, turunan, satuan, Bu. satuan. Satuan. Bukan, betul, Salman betul. Bukan besaran pokok, teman-teman. Bukan besaran turunan juga. Sendok makan nunjukin jumlahnya. Ini jumlahnya 1 sendok makan nih. Sama seperti ini, 2 sendok makan kecap. Nah, itu hanya menunjukkan jumlah. 1 sendok makan ebi itu jumlah. Bawang merah 5 siung, bawang putih 3 siung, jumlah juga. Paham? Nah, jadi sendok makan itu Paham. jumlah. Sip, keren. Kemudian kalau kaldu sapi termasuk apa? Pokok, Mililiter. Ada nggak di SMP Jiwaku liter-liter? Ada. Saran turunan. Turunan, nggak ada. Saran Di turunan. sini, Ada. iya. Liter-liter itu kan satuannya nggak ada di besaran SMP Jiwaku tuh nggak ada. Berarti dia turunan, gitu ya. Jadi kalau di turunan kamu udah hafal ini. Kalau bagian pokoknya belum hafal susah. Jadi besaran pokok itu modal banget. Kalau kamu udah hafal SMP Jiwaku, seterusnya gampang kamu ngerjainnya. Bisa? Bisa. Ah, ya hati-hati ya. Lebih Mililiter nyatet besaran SMP Jiwaku, Bu. turunan. Iya, betul. SMP Jiwaku tulis duluan. Nah, ini besaran turunan yang kaldu sapi tadi, mililiter. Besaran turunan dari volume. Nah, cara memasak nggak usah dibaca. Ibu fokusnya cuma di bahan ya tadi aja. Nah, metode ilmiah masuk ada 5 metode di sini. Nah, ini juga harus sudah hafal karena nanti di soal ibu ngacak nih, misalkan observasi duluan, hipotesis berikutnya, eksperimen berikutnya. Nah, kamu cari dari opsi A, B, C, D itu diurutkan. Pertama ngapain dulu sih di metode ilmiah? Ternyata menentukan masalah lebih dulu. Masalah udah dapet, kemudian observasi nih. Habis diobservasi, observasi itu apa sih? Itu mengamati, teman-teman. Jadi observasi itu pengamatan melibatkan panca indera. Bisa penglihatan, pendengaran, pengecapan seperti lidah, atau mungkin merasakan tekstur menggunakan tangan gitu. Itu observasi. Kemudian habis observasi hipotesis. Hipotesis itu dugaan kamu sementara. Kayak kemarin latihan soal, oh langitnya mendung ya. Oh prediksi aku, kayak bentar lagi hujan deh. Nah itu prediksi atau hipotesis. Nah, gimana cara menguji hipotesisnya benar atau salah? Lewat eksperimen. Gitu. Kemudian eksperimen dilakukan lanjut ke narik kesimpulan. Gitu. Nah, ini contohnya menentukan daging supaya empuk itu gimana sih? Nah, ini menentukan masalahnya. Bagaimana membuat daging empuk itu masalah? Observasi kita lihat dagingnya sebesar apa sih? Dagingnya jenis apa sih? Apakah daging sapi, kambing, atau yang lainnya? Nah, hipotesis. Oh, masak daging steak itu menurut aku suhunya harus tinggi deh, baru kemudian akan lebih empuk gitu. Itu hipotesis, prediksi kita. Nah, eksperimennya ngapain? Ya masak, daging steaknya dimasak. Nah, saat masak itu kamu ngambil data, diukur suhunya. Suhu dari 52 sampai 71 kalau di sampel di sini. Ada rare, medium rare. Ada nggak yang suka makan steak medium rare? Saya, Bu. Saya, Bu. Bu. enggak ada, Bu. Saya, Bu. Iya, iya. Saya, Bu. Ada yang medium well juga, Medium ada rare yang enak, well Bu. done. Paling enak. Medium, Bu. Iya kan? Mm-mm. Medium rare Nah, paling enak, Bu. oke. Kalau yang medium well Kalau enak, berarti kan bisa suhunya mati nggak, lebih Bu? tinggi. Apa tuh? Coba makan, Re. Masa sampai mati sih, astagfirullah. Kalau makannya motongnya kegedean mungkin keselekian. Nah, itu bisa menyebabkan kematian tuh. Jadi makan daging potongnya kecil-kecil ya. Semampunya kamu mengunyah sampai nggak terlalu halus sih memang daging kan teksturnya. Nah, yang penting tidak mengganggu pernafasan. Insya Allah aman. Nah, ternyata di semakin tinggi suhunya, oh sampai di well done nih. Oh, ternyata masak dagingnya lebih empuk nih, matangnya sempurna di well done misalkan. Lebih dari well done gimana? Oh, dagingnya jadi dry. Kering banget, jadi kayak sendal ya, nggak bisa digigit, nggak bisa dikunyah, nggak bisa dipotong, itu keras banget. Nah, itu tahapannya metode ilmiah. Ada pertanyaan?
Tidak, Bu. Alhamdulillah. Oke, satu lagi nih. Oh ya, silakan yang mau bertanya langsung. Apa? Nggak ada? Oke, Ibu lanjut ya. Link presensi sekali lagi Ibu share di chat. Silakan gunakan. Bu, saya pengen nanya Ya, bentar. boleh. Nanti PPT-nya ini juga udah ini juga di-share. Oke, Ibu nge-share langsung dalam bentuk video ya teman-teman. Ada di Open Class itu di Oh, LMS. Ibu masukin di SHBS. Jadi oke, saat kamu Bu. buka LMS, bawahnya udah ada video Open Class. Oke, Oke. Hakim. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Lanjut ya. Nah, ke bagian bawah variabel penelitian. Nah, di variabel itu ada bebas. Nah, bebas itu ada faktor, hal, atau unsur yang dianggap dapat menentukan variabel lainnya. Jadi, contohnya misal, pengaruh pemberian air terhadap tinggi tanaman tomat misalkan. Nah, variabel bebas itu yang dapat divariasikan. Apa yang dapat divariasikan? Dari judul tadi itu pemberian airnya. Pengaruh pemberian air terhadap tinggi tanaman tomat. Berarti pemberian airnya bisa divariasikan. 15 mili, 20 mili, atau 1 gayung, 2 gayung. Tiap tanaman akan beda-beda kamu kasih perlakuan. Itu variabel bebas. Nah, variabel terikat apa? Nah, gejala yang muncul nih, kalau kamu udah ngubah variabel bebas tadi, nah ngaruhnya kemana? Oh, ngaruhnya ke tinggi tanaman tomat, seperti di judul. Variabel terkontrol itu yang dibuat sama selama percobaan. Contohnya tanaman tomat itu ditanamnya di media yang sama, di tanah merah semua misalkan. Nah, nanti itulah variabel kontrolnya. Jadi perlakuannya sama selama praktikum. Oke, dari variabel ini dulu, ada yang mau ditanyakan? Tolong ulang dong Bu, variabel terikat aku gak Oh, kedengeran tadi Bu. oke. Marcelo gimana suara ibu terdengar jelas gak sekarang? Apa Bu? Jelas suara Bu Okta, Marcelo? Oh ya, udah jelas Bu, udah jelas. Udah, oke, ibu ulang ya. Pengaruh pemberian air terhadap tinggi tanaman tomat. Pengaruh pemberian air terhadap tinggi tanaman tomat. Oke, dari judul tadi yang bisa divariasikan adalah pemberian airnya. Gitu. Pemberian air memang berapa banyak tiap tanaman akan berbeda. Nah, ngaruhnya apa sih pemberian air berbeda? Oh, ngaruhnya ke tinggi tanaman. Nah, tinggi tanaman itulah variabel terikat. Jadi variabel terikat itu yang jadi eh, fokus utama kita di penelitian. Setelah diubah pemberian air, oh fokus kita di pengukuran tinggi tanaman. Jadi tiap hari yang kita lakukan mengukur tinggi terus. Ada perubahan nggak sih kalau airnya banyak dibanding airnya cuma sedikit gitu? Oke, Zafran, tolong di mute pinter. Ibu nggak mute satu-satu ya, jadi silakan inisiatif sendiri nge-mute ya. Oke, kemudian variabel, iya, variabel terkontrolnya tadi perlakuannya sama. Contohnya tanaman tomatnya ditanam di tanah merah semua, atau ditanam di tanah yang mengandung humus atau mengandung pupuk semua misalkan. Jadi variabel ini sama semua terkontrol. Nah, contohnya lagi di bawah nih. Ibu mau melarutkan 5 gram gula dalam air dengan pengadukan yang sama. Nah, ini clue-nya nih. Pengadukan yang sama. Nah, berarti pengadukan yang sama termasuk variabel apa? Terkontrol. Iya, Kontrol. benar, Juno. Terkontrol karena pengadukannya sama nih. Nggak mau ngaduk cepet-cepet semua, lambat-lambat semua gitu. Nah, pengadukannya sama. Nah, diperoleh data seperti ini. Dari data ini, variabel bebasnya dulu nih. Variabel bebasnya apa? Bentuk Saya gula. waktu Bentuk larut, bentuk waktu gulanya, larut, Bu. waktu mengaduknya, Bu. Waktu melarut. Ah, Iya, betul. sebentar. Masih belum Bentuk paham. gula. Ibu ulang ya. Bentuk gula. Bentuk gula, Juno betul. Kamu lihat di sini di tabel bentuk gulanya itu bervariasi. Ada yang serbuk, ada yang butiran, ada yang bongkahan. Bentuknya macam-macam, itu variabel bebas. Kalau volume air dibuatnya sama nih, sama seperti cara ngaduk kamu. Ngaduknya dibuat sama seperti di keterangan di atas tabel. Kalau sama-sama berarti dia terkontrol. Volume air terkontrol, pengadukannya juga terkontrol. Aman? Bu, variabel terikatnya Oke. itu yang waktu melarut ya, Bu. Iya, variabel terikatnya waktu untuk melarut. Karena kita mantaunya, oh ternyata bentuk gulanya serbuk waktunya lebih cepat ya dibandingin waktu yang bongkahan. Gitu. Jadi waktu ini yang kita pantau terus. Gitu, bisa? Bisa. Bisa. Alhamdulillah. Bisa, Bu. Oke, sekali lagi ya, fokus utamanya kalau bervariasi, serbuk gula bervariasi, berarti bebas. Oh, pengadukan sama, volume sama. Kinansyah. Hmm. Ibu nggak negur satu-satu loh ya, suaranya di mute. Tadi bentuk gula bervariasi, variabel bebas.
Terus terkontrolnya yang perlakuan sama, pengadukan volume air 1000 mili semua nih, berarti sama. Berarti dia terkontrol. Waktu melarut, ini yang kita pantau. Berarti Yang inilah terikat. terikat. Iya. Nah, kemudian di sisi sebelah kanan nih. Variabel dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi Tidak, Bu. ini apa Ada Bu? yang tanya? Boleh, boleh. Silakan. Siapa? Juno. Jadi variabel terikat itu jadi kayak hasil dari proses ininya. Dari proses di praktikum kamu. Gitu. Jadi Oh, hasilnya kita butuh apa nih? Butuh waktu melarutnya itu yang jadi pantauan kita selama kita praktikum. Kayak kemarin praktek pengaruh aktivitas terhadap denyut nadi per detik. Nah, denyut nadi itu yang kita pantau. Jadi apapun yang dipantau itulah variabel terikatnya. Oke, Juno aman ya? Bu, aman. Iya, Ibu, aku Ibu mau ke nanya. Kigen Bu, dulu, bentar. variabel Bentar dulu, Kigen resen di sini. Teman-teman yang mau nanya resen ya. Silakan Bu, Kigen dulu. Ya, berarti Kigen. yang variabel bebas itu yang beda-beda, Bu. Betul, yang beda-beda. Bentuk bulan kan beda tuh di sini, serbuk butiran bongkahan. Nah, berarti itu masuk di variabel bebas. Berarti kalau eh yang terkontrol yang melarutnya itu, Bu. Volume air kan 1000 semua nih. Jadi terkontrol itu yang sama, Kigen. Kamu cari Oh, nanti di tabel atau mungkin di gambar saat nanti di soal besok tuh cari yang sama. Mereka punya kesamaan apa sih? Nah, itu terkontrolnya. oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Boleh di lower hand, pintar. Siapa lagi yang bertanya? Sebentar, Ibu cek di atas. Silakan, Syashfa dari 7D. Ibu, saya masih bingung tentang variabel terkontrol. Terkontrol adalah yang sama, Syashfa. Di sini kita baca soalnya dulu ya, di bagian atas. Dari percobaan pelarutan 5 gram gula dalam air dengan pengadukan yang sama. Pengadukan sama, bisa dari kiri ke kanan semua, kanan ke kiri semua, atau ngaduknya cepet, atau ngaduknya lama. Perlakuan mereka itu sama, gitu Syashfa. Ngaduknya udah sama deh Makanya, pokoknya. Volume airnya sama, semuanya dikasih air 1000 mili, gitu Syashfa. Bisa? Itu oke. terkontrol. Oke. Boleh Kasih, Bu. lower hand. Iya sayang. Hanadia 7F silakan. Kamu nanya apa? Waktu untuk yang variabel terikat itu kita kayak kalau disuruh variabel terikat, nah lihat yang pengaruhnya kemana gitu. Betul, lihat pengaruhnya kemana. Jadi kalau misalnya variabel bebasnya sudah jelas, oh kalau diubah itu ngaruhnya kemana ya? Oh ternyata ngaruhnya ke waktu melarut nih kalau di contoh ini. Oke, kemarin aktivitas, udah aku capek banget. Ngaruhnya kemana? Oh denyut nadi, bisa lebih banyak nih gitu. Jelas sana dia? Jelas, Bu. Oke, lanjut Ahmad Azim 7C silakan. Bu, LMS-nya yang mana, Bu? Yang Bu Okta atau yang lain? Ya Bu Okta dong kan guru kamu Bu Okta Ahmad Azim ganteng. Iya, Hmm. Bu. Ya udah, lower hand. Lalu, ya Allah, ini siapa namanya Mas Anies kalah capres, astagfirullahaladzim. Rinem, ini siapa tuh yang nulis tuh? Ayo pertanyaannya Anies kalah capres, apa pertanyaan kamu? Tuh masih, ya silakan. Mau tanya apa? Oh kelamaan. Nabila Mujahidah 7C, silakan Nabila. Aku belum kurang ngerti bedanya variabel bebas sama variabel terkontrol. Jadi Mm-mm. itu bedanya gimana sih? Aku nggak ngerti, Bu. Maaf. Oke, siap nggak apa-apa. Variabel bebas sama terkontrol ya. Oke, Bu, ulang sekali lagi. Pertama, Nabila lihat tabelnya dulu nih di tabel percobaan. Nabila cek mana sih yang bervariasi dari sini. Kalau di percobaan ini yang bervariasi bentuk gulanya. Sebelum dipraktekkan, disiapin dulu nih bentuk gula yang serbuk, butiran, sama bongkahan. Itu udah variasi tuh Nabila. Nah, kalau bentuk gulanya bervariasi ini saat diaduk dengan volume air yang sama, nah, ngaruhnya kemana? Oh, ngaruhnya ke waktu yang larut nih. Serbuk itu kalau dikasih air 1000 mili diaduk terus. Larutnya cuma 5 detik. Beda dengan bongkahan. Bongkahan butuh waktu lama 17 detik baru larut. Gitu. Jadi si bentuk gula yang tadi serbuk butiran bongkahan dia variabel bebas Nabila. Jadi cari nanti di tabel yang bervariasi apa? Kayak tadi nih, pemberian air terhadap tinggi tanaman tomat. Ibu kasih air 15 mili, oh tingginya jadi 5 senti misalkan. Ibu kasih air 10 mili, tingginya 10 senti misalnya gitu.
Jadi yang kita variasikan di awal saat praktikum itu apa? Itu variabel bebas. Jelas Nabila variabel bebas? Nabila boleh open mic pintar. Variabel terikat itu efek maksudnya gimana? Iya, abis serbuk nih Nabila. Kebayang ya, misalnya ada gula nih, gula serbuk. Contohnya misalnya kayak Tropicana Slim misalkan mereknya deh. Nah itu kan gulanya serbuk tuh. Ada juga yang butiran kayak gula pasir nih. Ibu masukin masing-masing air 1000 mili. Nah diaduk tuh sama Bokto cepetnya sama. Nah ternyata waktunya yang butiran lebih lama. Jadi efeknya itu variabel terikatnya Nabila. Jadi pengaruhnya apa sih kalau bentuk gulanya beda-beda? Oh ngaruhnya ke waktu larutnya itu lebih lama gitu. Terkontrolnya mana? Lihat dari jumlah air. Volume airnya sama semua tuh terkontrol. Paham? Ya, Bu, paham, makasih. Alhamdulillah sama-sama. Oke, selanjutnya teman-teman, kalau untuk di gambar yang sebelah kanan, ini orang melakukan metode ilmiah apa nih? Itu mengeksperimen, bukannya? Eksperimen, betul. Safero betul, Eksperimen. lagi eksperimen. Betul. Kenzi Aryo ada pertanyaan kah? Kenzi Aryo 7B? Enggak ada ya. Abdul Hakim gimana, ada pertanyaan, Kim? Kalau dalam satu eksperimen itu pernah bisa nggak ada dua variabel terikat? Dua variabel terikat boleh, misalnya pengaruh pemberian air terhadap tinggi tanaman tomat dan diameter buah tomat bisa kayak gitu. Cuma nanti ibu nggak akan ngeluarin yang terlalu kompleks Hakim. Jadi nanti akan ada satu aja variabel terikatnya ya untuk di soal besok. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Untuk yang chat ibu baca nanti aja ya teman-teman ya. Silakan tulis dulu. Kemudian yang bagian bawah Ada yang orang lambang. anonimus, Bu. Kick, Bu. Oh, Dani sudah ntar lagi. Ibu mau ngurus ini karena waktu kita tinggal sebentar ya. Oke, Nah, ya, Bu. pastiin kalian terdata lewat Bu, lanjut, isi Bu, Google lanjut. Form. Iyalah lanjut. Ini yang bagian bawah ini gambar api artinya apa? Mudah Terbakar. Terbakar, Bu, saya, Bu. Gambar Mudah terbakar, ikan. mudah terbakar. Benar, Mudah ikan terbakar, ini Bu, mudah terbakar. Berbahaya bagi lingkungan. Berbahaya betul bagi berbahaya bagi Ayo, lingkungan. hazard. Ada hazard. iya hazard yang bahaya tuh, bahaya banget Yo, air itu. hazard. Kemudian pengukuran. Nah, saat kamu mengukur, posisi matanya kan harus kayak gini nih, satu garis lurus sama skalanya, biar nanti nggak salah hasil mengukurnya. Nah, kemudian pengukuran ini kita mulai dengan besaran pokok dan turunan. Ada berat benda. Berat itu dipengaruhi sama gravitasi. Artinya, dimanapun kamu mengukur, punya berat yang berbeda. Gitu ya. Masanya Hakim, misal Hakim ukur pakai timbangan badan. Massa badan Hakim 50 kilogram. Dimanapun Hakim ngukur 50 kilo terus, nggak ada perubahan. Kalau di Tapi bulan, beda. Nah, kalau di bulan, masukin gravitasi di bulan berapa? Pastinya berat benda atau berat si Hakim di bulan akan lebih kecil dibanding di bumi karena gravitasi buminya lebih besar. Gitu. Jadi massa kali gravitasi itulah rumus dari berat. Tapi nanti di SHBS besok nggak keluar rumus. Tapi intinya massa dipengaruhi atau enggak nih sama gravitasi itu aja. Kalau nggak dipengaruhi gravitasi berarti dimanapun ukur sama. Kalau berat hasilnya pengukurannya beda karena gravitasi di tiap tempat beda. Paham sampai sini? Oh, itu kick, Bu. Mr. Nigger West, Bu. Rasis dia, Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu nggak ngurusin itu deh. Sekarang ibu fokus di nilai kalian. Masa ibu fokus ke satu Fokus orang? nilai kan, fokus nilai kan. Betul. Ya, Saya pengen bertanya. boleh Yang di silakan. atas tadi kan ada simbol-simbol kimia, Bu. Mm-mm. Itu perlu dihafalin juga nggak zat-zat Iya, namanya? perlu. Bentar ya, ada Pak Taufik nih. Oke. Wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semangat belajarnya. Selamat Semangat belajarnya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak. Oke, lanjut ya guys. Ini ada Kenzi Waskita. Mau nanya apa, Nak? Itu, Bu, kalau nggak salah kan, jadi kalau rumus berat itu kan juga lumayan ini kan, nanti kan bakal ada rumusnya. Tapi rumusnya kan nggak akan keluar kan di LMS, di itu nanti pas SHBS, pas ujian besok. Enggak keluar. Ibu cuma keluarin prinsipnya aja. Jadi prinsip Tapi maksudnya. berat itu juga, jadi semakin besar berat kayak barangnya kayak antara balon sama rak buku. Jadi semakin besar masanya semakin cepat turun ke jatuhnya dong.
Betul, tapi nanti pengaruhnya ibu nggak nyampe yang benda jatuh gitu enggak, belum masuk di kelas 7 itu materi kelas 8. Jadi fokus ibu hanya kalian pahamin konsepnya bahwa dimanapun kamu ukur massa itu selalu sama. Massa diukurnya pakai neraca, pakai timbangan. Beda dengan berat, berat dimanapun kamu ukur hasilnya beda, tergantung gravitasi di lokasi itu. Tambah lagi ngukurnya pakai dinamometer dan satuannya pun berat adalah newton. Massa itu kilogram. Ada lagi? Ada admin dari 7D, silakan. Ibu, berarti bedanya massa sama berat itu dipengaruhi sama gravitasi, tapi kalau massa Betul. itu enggak. Iya, betul. Oh, Oke, aman ya? terima kasih, Bu. Siap. Iya, sayang, thank you. Nah, terus berikutnya Mohamed Kemi Carlo. Silakan Carlo, ada pertanyaan? Iya, Apa tuh? pengukuran itu masuk atau tidak? Iya pasti dong, udah baca kisi-kisi belum? Nah, Udah. nanti cek lagi ya. Nah, ada pengukuran. Nah, yang diukur apa? Yang diukur volume benda. Kalau bentuknya teratur, nah tinggal dikaliin semua nih, sisi kali sisi kali sisi kayak kubus ini. Itu kalau bendanya teratur, bisa diukur pakai penggaris. Kalau nggak teratur, gimana ukur volumenya? Celupin ke dalam Pakai air, Bu, wadah pakai air. namanya. Iya, apa namanya wadah ini? Gelas Gelas Lupa, Bu, lupa. Gelas ukur, gelas ukur. Gelas Gelas ukur, ukur. Bu, gelas ukur. Nah, cara Andi. bacanya, pertama lihat dulu air semula 50 mili. Saat bendanya dimasukin airnya naik nih. Nah, selisih naiknya itulah yang disebut volume bendanya. Tarik Contoh, selisihnya, Bu. iya Kalau selisihnya. talinya termasuk tuh. Talinya nggak termasuk, fokus kita di bendanya. Saat benda Ya, tapi kan dimasukin, tetap naik jadi volumenya kan kalau ada talinya. betul. Tapi nanti nih kalau di soal, ibu akan ngelepas talinya. Jadi kita nggak faktor luar tali ya, Savero. Oke. Gitu. Kemudian kalau misalnya gelas ukurnya dicelupin kayak gini doang, kalau kita pakai gelas pancuran seperti di gambar kanan ini bisa nggak? Bisa. Kamu masukin aja bendanya, cemplung, airnya tumpah. Nah tinggal dilihat deh air tumpah berapa banyak. Nah itu 200 mili, maka volume bendanya 200 mililiter. Dan teman-teman, ibu udah review ya minggu lalu. 1 mililiter itu sebesar 1 sentimeter kubik. Jadi nanti kalau di soal SHBS, ntar dulu bentar, masih ada yang suaranya belum di-mute sayang. Nah, kita langsung di-mute ya. Oke, kalau nanti di soal SHBS kok nggak ada ibu satuan mililiter? Nah, itu satuan itu sama dengan sentimeter pangkat 3. Gitu ya. Seperti yang Andi ukur ini, oh selisihnya 150 kurangin 50 berarti 100 mililiter nih volume batunya si Andi. Sama aja 100 sentimeter pangkat 3. Bisa? Irgi aman? Bu, aman, Bu. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya masuk ke neraca Ohaus. Jadi neraca Ohaus itu namanya neraca nih ngukur massa. Nah, kemudian kalau udah diukur segini jumlahin semua. Jadi 150 tambah 20 tambah 3. Berapa totalnya? 100? 123. Coba 150 tambah 20 tambah 173. 3. Betul, 173. betul. 173 satuannya masih gram ya. Jadi kalau neraca Ohaus masih gram. Kalau nanti neracanya, oh Bu ya neraca benda yang pakai kiri kanan tuh seimbang. Nah kamu diminta buat nyamain satuan misalnya ke kilogram. Ya udah samain. Jadi kilogram tuh kamu nanti pas dapat kertas buram, kalian langsung bikin tangga biar nggak lupa. Tangga konversi satuan yang kilometer, hektometer, dekameter, sampai terakhir di milimeter. Nanti meter bisa dicoret ganti gram kan sama tuh posisinya. Gitu. Kemudian massa jenis nanti yang ngitung ini nih, ini massa jenis. Jadi nanti ada benda 158 gram. Masanya segitu. Volumenya selisih antara yang tabung gelas ukur pertama yang air doang 20, pas ada benda 40. Selisihnya berapa volumenya? 20, 20. Nah, 20. 158 bagi 20 berapa? Nah, silakan hitung susun ke bawah tuh. Sebentar. Berapa hasilnya? Lagi 100 Aduh. Ya udah. Masa bagi volume Bagi Ya, 20. Hasilnya 158 40. 158 per 40. Jadi per 20 per 20. Savero per 20. Oh ya maaf ya. Ya per 20. Iya. Jadinya 7,9 teman-teman. Iya, 7,9. Nah, 7,9 nanti tabel ini nih, ini kan satuannya masih kilogram per meter kubik tuh teman-teman. Harus diubah satuan. Dia kalau diubah satuan dia 7.900. Tapi untuk nanti SHBS
Ibu nggak ada tabel begini nih, jadi kamu langsung dapat hasil. Oh, jawabannya 7,9 gram per sentimeter kubik. Ya udah selesai sampai situ. Paham? Nggak ada yang ngubah satuannya jadi kilogram per meter kubik, nggak ada. Paham, Bu. Oke. Kemudian Alhamdulillah, alat lab. Alat lab keluar nih. Ini namanya yang pertama gelas apa? Gelas tube. Apa Gelas tuh? reaksi. Tabung reaksi. Hmm. Nah, tabung reaksi fungsinya buat apa? Nampung air. Nampung Menampung air, nampung cairan. cairan. Betul. Hanya menampung nih. Kalau untuk ukur volume pakai yang tengah. Namanya apa tadi? Gelas ukur. Gelas ukur. Yang paling kanan adalah? Stopwatch. Benar, ngukur waktu. Udah deh selesai, slide Ibu Bu habis tadi yang nih. pertama apa, Bu? Yang pertama namanya nih tabung reaksi. Tabung reaksi, Bu. Reaksi. Betul, Tadi fungsinya gelas hanya ukur buat menampung. mengukur volume ya? Nah, gelas ukur ngukur volume, betul. Ada lagi? Aman ya, Bu, apa teman-teman? itu dua Bu, yang aman, yang Bu. tambah dua? Aman, aman, aman. Kinan dulu, Kinan mau nanya apa, Nan? Apa itu yang dua yang samping tabung itu? Oh, ini yang kedua. Ini namanya tabung ukur atau gelas ukur. Oh, Gelas ukur atau tabung ukur fungsinya untuk mengukur volume. Nah, kalau yang di kiri namanya tabung reaksi, hanya untuk menyimpan cairan. Jadi sebelum kita praktek, cairannya simpan dulu aja di situ. Kita nggak ngukur dan sama yang sekali. Bu, yang pertama Gelas apa yang pertama? Oh, yang tabung reaksi, tabung reaksi. oke. Oke, pertanyaan berikutnya Gendis 7E silakan. Bu, saya izin bertanya ya. Untuk mengukur massa itu kan pakai timbangan. Kalau Betul. massa jenis itu Nah, ya. massa jenis pakai ini gabungan antara neraca dan juga gelas Tabung ukur gitu, ukur. Dis. Oh, berarti nanti dibagi ya. Benar. Jadi masanya dapat berapa gram dibagi volumenya yang ada di gelas ukur gitu. Gelas ukur pastiin udah diselisihin dulu. Ntar dulu Ibu ke Gendis dulu. Gendis bisa? Ya, makasih Bu. Oke, siap. Yuk, Gendis boleh lower hand. Rinanta, silakan. Pertanyaannya apa, Rinanta? Rinanta Amira Pratama. Apa pertanyaannya? Kalau nggak Ibu alihin ke Hakim. Silakan Hakim. Bu, maaf, agak nanya. Boleh. Neraca sama timbangan bedanya apa? Oh, sama. Itu hanya nama lain aja. Jadi Oh, yang iya. benda 158 gram ini diukur pakai neraca atau timbangan. Sama. Iya, makasih, Bu. Oke. Rinanta nggak jadi nanya nih. Rinanta Amira aman? Oke, tinggal 1 menit lagi teman-teman. Ada yang mau tanyain semuanya? Dari awal sampai terakhir di slide tentang alat ukur. Saya mau nanya, Bu. Boleh Satrio apa? Kalau misalnya bentuk yang tadi tuh alat yang panjang-panjang itu namanya apa sih? Mana ini nih yang paling kiri? Ya, yang banyak itu. Oh, yang banyak ini namanya tabung reaksi, Satrio. Kalau labu ukur beda lagi ya, Bu? Labu ukur bentuknya ada apa ya, bulat di bagian bawah. Jadi kayak gelas ukur kayak gini, tapi bawahnya tuh bulat gitu, kayak bola. Itu labu ukur namanya. Tapi ntar nggak dikeluarin kok. Kan kamu belum pernah lihat nih labu ukur. Jadi yang udah pernah dilihat sebelumnya di lab aja. Oke. Yuk, Zafran 7E silakan. Yang di tengah tadi apa namanya, Bu? Gelas ukur. Yang di tengah? Iya, gelas ukur ini yang tengah. Oke. Oke, Bu. Lalu Ciona, silakan 7D. Bu, ini kalau nggak nyambung maaf ya Bu, tapi ini presentasinya Ibu nanti bakal dikasih nggak ke kita semua? Oke, tadi udah ada yang nanya Ciona di awal. Ibu masukin di LMS berikut dengan videonya ya. Jadi silakan diputar berkali-kali sampai paham, sampai semuanya aman ya. Oke, Ciona. Nanti linknya juga Ibu share melalui wali kelas teman-teman buat belajar lagi. Ini di LMS juga ada kan, Bu? Ada dong. Ibu double ntar. Taruh videonya di LMS, taruh juga linknya di situ ya. Oke, ada Oke. lagi sebelum ditutup? Hanadia. Tidak. Bu, kalau Hanadia 7F, misalnya neraca itu pasti ukurannya gram atau bisa diubah-ubah? Oke, kalau neracanya yang seperti mana ya, Ibu? Oh, nggak ada gambar di sini. Yang sama lengan yang kiri kanan nih Hanadia, kan ada tuh yang kalau misalkan zodiak Libra kan ada yang kiri kanan tuh ini ya, seimbang tuh dia. Nah, itu bisa diubah-ubah. Misalkan dimintanya satuannya dalam gram, diminta satuan dalam kilogram. Nah, itu tergantung anak timbangannya, Hana. Kalau di anak timbangannya di situ, oh gabungan ada kilogram, ada gram. Nanti di SABS kamu samain dulu.
satuannya mau kemana di soal. Apakah mau ke kilo atau mau ke gram gitu, Hana. Paham? Paham, Bu. Oke, Safero ada pertanyaan apa? Bu, nanti Ya, di SHBS ada esai gak? esai tidak ada. Semua selama kamu SABS itu pilihan ganda semua teman-teman dan juga Safero. Kalau Oke. kompleks Bu, ada coba gak? coba coba Kompleks tadi Bu pasti yang ada. jawab. Kompleks ada teman-teman. Jadi kompleks itu ada 2 dan 3 pilihan jawaban benar. Jadi silakan baca petunjuknya baik-baik. Tidak ada soal esai, PG dan PG kompleks yang ada ya. Oke, ada lagi? Ada lain Samira, silakan. Cobain di awal Bu. Oh, sebelum ke Kinan. Kinan nggak angkat tangan soalnya. Adeline Ibu, apa? ini Hmm? ini kayaknya pertanyaannya kurang nyambung sama pembahasan sekarang. Tapi kira-kira nanti pas SHBS besok ada pertanyaan kayak misalnya eh sentimeter, terus kita kalau mau ngitung harus ganti ke meter gitu kira-kira. Nah, oke. Ada konversi satuan itu, tapi nggak satuan meter, tapi satuannya gram, Adeline. Gitu. Jadi nanti kalian baca Oh iya ya. dulu baik-baik kisi-kisinya. Nah, satuan apa yang mau dipindah atau mau diubah gitu ya. Di kisi-kisi di bagian indikator soal ada, udah dijelasin di situ. Oke, kemudian ada Julian. Jude, silakan Julian. Bu, kalau di SHBS materinya materi yang keluar dari sini semua kan, Bu? Iya, dari sini semua. Oke. Oke, kemudian Kenzi ada pertanyaan apa? Habis ini pelajaran siapa? Informatika ya, teman-teman? Iya. Risma. Coba tadi Bu di awal Bu. Oh, Bu Risma. Bu Risma Pak udah biologi. datang. Oh, ke Biologi. biologi. Siap-siap. Bu Risma udah datang ya, udah masuk ya. Ya. Ah, ya udah. Oke, Bu Risma, terima kasih banyak. Teman-teman, nanti pertanyaan bisa ditampung di ketua kelas Bu, kelas aku yang mau di Bu Ibu sekali, ya. Bu. Sekali boleh deh. Ayo apa? Bu, Izin Bu nanti Risma, contoh punten. Aku dulu nanti Bu, aku contoh dulu. soal numerasi IPA kayak gimana, Bu? Nah, coba dibaca kisi-kisinya ya. Di situ sudah tergambar Iya, mau Bu yang Risma juga pernah jelasin macem-macemnya tuh. seperti apa, literasi atau numerasi. Lihat di situ ya. Oke, thank you. Oke, makasih ya. Nanti pertanyaan yang lainnya bersambung lewat ketua kelas. Makasih banyak Bu Risma dan semuanya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.